Iya, saya lagi bawa penumpang nih ke rumah sakit. Bekas kecelakaan. Ternyata aku lagi dibawa ke rumah sakit. Tapi kenapa ada orang yang mau nipu dan nyulik aku ya? Iya, nanti saya ke sana. Sekarang kamu keluar dari kantor saya. Sekarang. Aku keluar sekarang. Tapi ingat ya Marsha, aku bakal bikin perhitungan sama kamu. Jangan-jangan ini ulah Sandra. Pak, lihat HP saya nggak ya? Alhamdulillah, mbaknya udah sadar ya. Kalau HP saya nggak lihat, mbak. Tadi pada saat saya nolongin, saya dibantuin warga masukin ke taksi ini. Barang dan tas mbak udah dimasukin juga. Coba cek di situ deh, mbak. Siapa tahu keselip. Aduh, HP aku kok nggak ada ya? Terus aku ngabarin Dikta gimana? Aku kenapa bisa kayak gini? Siapa yang ngelakuin ini ke aku? Tiara, kami mau tanya di mana tempat lahir kamu. Kenapa tiba-tiba tanya soal tempat lahir saya ya? Iya, saya mau tahu. Taunya kamu dilahirin di mana, Mot? Saya kan dari kecil dirawatnya sama ibu angkat saya, Bu Widuri. Jadi saya tahunya saya lahir di kampung Rawasari. Ibu kamu pernah kasih info lain nggak? Yang mungkin saya nggak tahu. Tapi ibu kayaknya pernah bilang, ibu kandung saya itu istri kedua ayah saya. Istri kedua Pak Aditya itu kan Bu Rianti. Emangnya kenapa? Apa Pak Dikta dan Bu Cynthia tahu sesuatu tentang keluarga saya atau orang tua kandung saya? Bu, tenang di sini ya. Saya mohon tolong Ibu simpan rahasia ini. Saya nggak mau sampai ada yang tahu, apalagi anak-anak saya. Saya nggak kebayang gimana reaksi mereka kalau mereka tahu Mas Aditya itu pernah punya istri pertama, Bu. Maaf, Mutiara. Saya sebenarnya ngerasa nggak tega banget buat cerita ini sama kamu. Mungkin kamu anak dari Pak Aditya dan Bu Rianti. Sebenarnya kalau boleh jujur, saya dulu berharap banget kalau Bu Rianti yang ibu kandung saya. Tapi kayaknya saya salah. Saya mungkin memang terlalu berharap aja. Soalnya pas tes DNA, kita nggak cocok. Kalau tes DNA-nya nggak cocok, berarti Pak Aditya punya istri lain dong. Selain Widuri dan Rianti.
Aku lagi benar-benar berusaha merangkai benang kusut ini antara bayi yang aku tinggali, Mutiara, juga Kenzo. Tapi aku ngerasa mentok sekali sekarang. Aku kasih tahu aja kalau Widuri itu yang jadi ibu angkatnya Mutiara ternyata juga istri pertamanya Pak Aditya. Aku sudah muak dan trauma sama tes DNA. Karena tes DNA terakhir hampir aja membuat rahasia aku terbongkar. Aku juga bisa kehilangan semua yang selama ini aku pertahankan. Semoga aja ini tes DNA yang terakhir. Dan semoga hasilnya bisa buktiin kalau Kenzo benar anak Cynthia. Sama seperti aku menjaga rapat-rapat rahasia soal Mutiara yang ternyata anak kandungku. Aku juga bakal jaga rahasia ini. Kenapa sih nasib aku kayak gini? Sebagai ibu aku gak bisa akui anak kandungku sendiri. Dan sekarang aku juga harus memastikan siapa orang tua kandungnya Kenzo. Tapi setelah tahu, aku tetap harus jaga rahasia ini seumur hidupku. Terus dia kenapa nangis? Apa mama nemuin sesuatu dari informasi yang disebutin Mutiara? Makanya mama sampai nangis gitu. Menurut apa kamu? Saya emang lagi terpukul. Saya baru tahu anak yang selama ini saya cari ternyata emang udah nggak ada. Sudah meninggal. Udah dimakamin sama suster Sally. Ibu yakin ini udah pasti, Bu. Kalau asal pasti apa enggaknya saya nggak tahu. Tapi memang infonya dari orang yang terpercaya. Jadi kita anggap semuanya udah selesai. Mungkin gak, Ma? Kita bongkar makam bayi itu. Ambil sampel untuk tes DNA. Biar kita yakin bayi itu beneran anak mama atau bukan. Sebenarnya aku juga mau mastiin. Tapi aku juga gak tega. Saat hidup, aku gak bisa jaga anakku. Masa sekarang setelah meninggal, aku justru ngelakuin sesuatu yang bikin dia di alam sana jadi gak tenang.